Bayangkan, kamu adalah orang yang telah membunuh manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah, paman kandungnya sendiri, singa Allah. Apakah kamu berpikir pintu surga masih terbuka lebar untukmu? Ataukah kegelapan abadi akan menjadi tempat peristirahatan terakhirmu? Ini adalah kisah tentang sebuah dosa yang sangat besar, rasa bersalah yang menghancurkan jiwa, dan bagaimana luasnya samudera ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kisah Wahsy bin Harb, seorang budak yang tangannya berlumuran darah syuhada terbaik, namun pada akhirnya berhasil menorehkan namanya sebagai pahlawan yang menumpas nabi palsu. Sebuah perjalanan psikologis yang akan menyadarkan kita bahwa tidak ada dosa yang lebih besar dari rahmat Tuhan semesta alam. Sebelum cahaya hidayah menyentuh hatinya, Wahsy bin Harb adalah seorang budak asal Ethiopia yang dipekerjakan di kota Mekah. Kehidupannya tidak lebih dari sekadar properti yang bisa diperjualbelikan. Namun, Wahsy memiliki satu keahlian mematikan yang membuatnya sangat berharga di mata kaum Quraisy, yaitu kemampuannya melemparkan tombak kecil atau lembing dengan akurasi yang nyaris tidak pernah meleset. Keahlian inilah yang kelak akan mengubah jalan hidupnya, mengikatnya dalam sebuah tragedi paling menyayat hati dalam sejarah Islam, sekaligus menjadi jalan pembuka menuju penebusan dosa yang paling epik. Di tengah teriknya matahari Mekah, Wahsy hanya memikirkan satu hal dalam hidupnya, yaitu bagaimana ia bisa meraih kebebasan. Menjelang meletusnya Perang Uhud, dendam kesumat membakar dada para pembesar Quraisy. Beberapa tokoh yang kehilangan anggota keluarga dalam Perang Dadar melihat keahlian Wahsy sebagai senjata balas dendam yang sempurna. Sebuah tawaran menggiurkan pun dilontarkan kepada sang budak. Jika Wahsy berhasil membunuh paman Nabi, maka status kebebasan akan menjadi miliknya selamanya. Tidak ada harta karun yang lebih diimpikan oleh seorang budak selain kebebasan. Wahsy tidak memperdulikan konstelasi politik Mekah dan Madinah. Ia juga tidak memiliki kebencian pribadi terhadap ajaran Islam. Di matanya, peperangan Uhud hanyalah sebuah transaksi kebebasan yang harus ia bayar lunas. Hari yang kelam itu pun tiba. Pasukan Quraisy dan kaum muslimin berhadapan di lembah Gunung Uhud. Suara benturan pedang, ringkikan kuda, dan teriakan para pejuang memenuhi udara, menciptakan atmosfer peperangan yang sangat mengerikan. Di tengah kekacauan tersebut, Wahsy sama sekali tidak tertarik untuk ikut serta dalam baku hantam atau mencari harta rampasan perang. Ia bergerak mengendap-endap seperti bayangan, bersembunyi di balik bebatuan dan semak-semak. Pandangannya hanya tertuju pada satu target utama yang telah ditentukan. Sang pahlawan Islam tampak mengamuk di medan perang, menyapu bersih setiap musuh yang berani mendekatinya. Wahsy menunggu dengan sabar, menanti momen kelengahan lawannya. Ketika targetnya sedang teralihkan oleh serangan prajurit musuh yang lain, momen emas yang ditunggu-tunggu Wahsy pun tiba. Dengan gerakan yang sangat cepat dan terlatih bertahun-tahun, Wahsy mengayunkan tombaknya, lalu melepaskannya membelah udara berdebu. Lembing tajam itu meluncur dengan kecepatan luar biasa, tak terhentikan, dan langsung menembus tubuh sang pahlawan Islam. Serangan itu terlalu fatal, hingga tubuh sang kesatria akhirnya tumbang menyentuh tanah untuk selamanya. Di detik itu juga, Wahsy telah berhasil mengeksekusi misinya. Ia segera mengambil kembali tombaknya dan mundur dari medan perang. Ia resmi mendapatkan kebebasannya, namun tanpa ia sadari, ia baru saja menciptakan penjara batin yang baru. Pasca Perang Uhud, Wahsy kembali ke Makkah bukan lagi seorang budak, melainkan sebagai pria merdeka. Janji telah ditepati dan rantainya telah dilepas. Namun kebebasan yang ia impikan ternyata terasa sangat hampa. Seiring berjalannya waktu dan semakin tersebarnya ajaran Islam, nama Wahsy selalu dikaitkan dengan tragedi paling menyedihkan di Uhud. Rasa bersalah mulai menggerogoti nurani sang mantan budak. Tidurnya tak lagi nyenyak, hari-harinya dipenuhi bayang-bayang masa lalu yang kelam. Kebebasan fisik yang ia peroleh sama sekali tidak sebanding dengan siksaan psikologis yang kini mengurung pikirannya. Ia menyadari sepenuhnya bahwa nyawa yang ia rampas memiliki tempat paling istimewa di hati Rasulullah.
Tahun demi tahun berlalu dengan cepat, hingga tibalah peristiwa agung penaklukan Mekah oleh puluhan ribu pasukan kaum muslimin. Berhala-berhala dihancurkan dan pengampunan massal diberikan oleh Rasulullah kepada hampir seluruh penduduk Mekah. Namun bagi Wahsy, kedatangan pasukan pemaaf itu justru terasa seperti teror yang menakutkan. Ia sangat yakin bahwa pengampunan itu tidak akan pernah berlaku bagi orang yang telah membunuh paman terkasih sang Nabi. Ketakutan yang amat sangat membuatnya mengemas barang seadanya dan melarikan diri dari tanah kelahirannya. Ia menyeberangi padang pasir yang ganas, bersembunyi di kota Taif, hidup bagaikan buronan yang jiwanya terus dihantui ketakutan. Di kota Taif, pelarian Wahsy tidak memberikannya kedamaian sedikit pun. Beban psikologisnya justru semakin berat menghimpit. Ketika penduduk Taif pada akhirnya memutuskan untuk mengirimkan utusan ke Madinah guna menyatakan keislaman mereka, Wahsy merasa dunia seakan runtuh dan semakin sempit. Bumi Allah yang terhampar luas ini seolah tidak lagi menyisakan satu jengkal pun tempat persembunyian yang aman baginya. Ia sempat berpikir untuk melarikan diri jauh ke negeri Yaman atau bahkan menyeberang ke tanah Syam. Hatinya dipenuhi oleh keputusasaan absolut. Di matanya, dosa yang ia pikul terlalu besar untuk ditanggung dan tidak mungkin seorang manusia biasa mampu memaafkannya. Di tengah palung keputusasaan tersebut, seorang kerabat membisikkan secercah harapan. Ia menasehati Wahsy bahwa Rasulullah tidak akan pernah membunuh orang yang datang dengan damai untuk masuk Islam dan bersyahadat, sebesar apapun dosa masa lalunya. Mendengar pernyataan itu, sebuah getaran aneh merayap lembut di dalam hati Wahsy. Apakah benar Islam menghapus semua dosa kotor sebelumnya? Keyakinan itu perlahan mulai tumbuh, menyublim mengelahkan rasa takutnya. Dengan keberanian yang dikumpulkan susah payah dari sisa-sisa kehancuran jiwanya, Wahsy mengambil keputusan paling berani. Ia akan pergi ke Madinah menghadapi ketakutan terbesarnya, demi menjemput sebuah ampunan yang dijanjikan. Langkah kaki dari Taif menuju Madinah adalah perjalanan spiritual yang paling menyiksa bagi batin Wahsy. Setiap tapak kakinya di atas pasir panas terasa seperti diiringi oleh debar jantung yang menyakitkan. Sepanjang perjalanan panjang tersebut, ia terus menguatkan hatinya, meyakinkan jiwanya yang rapuh bahwa rahmat dan ampunan Sang Pencipta jauh lebih besar dari kesalahan manusia manapun. Setibanya di gerbang masuk kota Madinah, langkah sang mantan budak terhenti sejenak. Tubuhnya bergetar hebat mengingat di kota inilah bernaung sosok yang paling ia takuti di seluruh muka bumi. Dengan satu tarikan nafas panjang menyerahkan diri pada takdir, ia pun melangkah masuk. Tanpa memberitahukan niat kedatangannya kepada siapapun, Wahsy langsung menuju masjid. Tiba-tiba saja ia sudah berdiri di sana, dan dengan suara yang parau bergetar, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat yang agung. Rasulullah mengenali wajah orang yang berdiri menunduk di hadapannya itu, wajah yang menorehkan duka paling mendalam di kehidupannya. Meski hati beliau teriris pedih teringat sang paman kesayangan, keagungan akhlak sang utusan Allah mengalahkan rasa duka pribadinya. Keislaman Wahsy diterima dan darahnya diharamkan untuk ditumpahkan. Namun sebagai manusia biasa yang memiliki luka hati, Rasulullah memintanya untuk tidak memperlihatkan wajahnya lagi agar kenangan menyedihkan itu tidak terus terbuka. Permintaan yang sangat manusiawi itu bagaikan pedang tak kasat mata yang menusuk relung sanubari Wahsy. Namun, ia menelannya dengan penuh kerendahan hati. Semenjak hari pengampunan itu, Wahsy hidup sebagai seorang muslim yang taat. Namun, ia menghukum dirinya sendiri dengan bersembunyi selamanya dari pandangan mulia sang Nabi. Setiap kali berada di sebuah majelis, ia akan memilih duduk di sudut paling remang, atau bersembunyi di balik punggung jamaah lain. Ia sama sekali tidak berani mengangkat wajahnya. Rasa bersalah di masa lalunya kini telah bermutasi menjadi rasa hormat dan cinta yang tak terhingga, menunggu sebuah momentum penebusan besar. Waktu terus bergulir hingga duka pekat menyelimuti Madinah tatkala utusan Allah berpulang ke rahmatullah. Setelahnya masa-masa penuh ujian menghantam keutuhan umat Islam.
Ancaman paling berbahaya datang dari gerakan kemurtadan yang dipimpin oleh seorang nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzab. Menyadari besarnya ancaman eksistensial ini, pasukan terbaik Islam segera dikerahkan menuju medan perang. Mendengar seruan kebaikan ini, mata Wahsy berbinar tajam dan darahnya mendesir cepat. Ia segera mengambil senjatanya yang paling mematikan. Ia meyakini segenap jiwa bahwa inilah momentum takdir dari langit untuk membersihkan noda darah di masa lalunya dengan menumpahkan darah musuh terbesar agama. Pertempuran berdarah di Yamamah pun pecah dengan sangat mengerikan. Pasukan musuh memberikan perlawanan brutal yang memaksa pasukan muslimin bertarung hingga tetes darah penghabisan. Ratusan penghafal Al-Quran gugur sebagai syuhada hari itu. Di tengah lautan manusia yang saling menebas, Wahsy bergerak merangsek maju dengan kejelian mata seekor elang pemangsa. Ia tidak peduli pada tebasan pedang atau panah yang melesat di sekitarnya. Fokusnya hanya satu, mencari di mana sang nabi palsu itu bersembunyi. Di tangannya tergenggam erat sebuah tombak pendek kuno, senjata kutukan yang dulu mencabut nyawa terbaik, yang kini dialihfungsikan menjadi instrumen keadilan Tuhan pemusnah kesesatan. Dari kejauhan, Wahsy melihat Musailamah berdiri terdesak. Dengan segenap kekuatan dan doa penebusan dosa di dalam hatinya, tombak itu dilemparkan dan melesat merobek udara Yamamah, menghujam tajam menembus dada sang pembawa kebohongan. Musailamah tumbang seketika, mengantarkan kemenangan mutlak bagi umat Islam. Wahsy jatuh tersungkur memeluk bumi, mensyukuri rahmat Tuhannya. Diiringi air mata yang menderas, ia menyadari bahwa dengan tombak yang sama, ia pernah membunuh sebaik-baik manusia. Dan dengan tombak itu pula, ia membunuh seburuk-buruk manusia. Beban raksasa di dadanya hancur berkeping-keping. Kisah Agung Wahsy menjadi saksi abadi bahwa betapapun gelap dan hitamnya masa lalu seorang manusia, lautan ampunan Allah akan selalu jauh lebih luas. Dan pintu surga tidak akan pernah tertutup bagi jiwa yang tulus bertaubat.